Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali lagi di ngopi pagi bersama Pak Hasenol. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Pak Hasenol yang baik hati dan sangat saya hormati, di pagi hari ini kita akan mengambil sebuah tema yaitu ukhuwah. Di mana ukhuwah ini penting dibahas ataupun penting kita bicarakan karena melihat situasi di zaman sekarang ini betul-betul sangat menakutkan kalau menurut saya ya. Saya lihat di medsos, perang antara medsos dan medsos itu sangat mengerikan sekali, sahabat Pak Channel. Sampai-sampai saya mengatakan dalam hati saya lihat orang-orang yang berbicara tentang masalah ini dan itu, tentang masalah hujatan ini, hujatan itu. Kalau menurut saya itu tidak seharusnya seperti itu gitu. Karena kita sebagai muslim harus saling mencintai dan harus saling mengayomi. Intinya harus mengedepankan tabayun kayaknya lah gitu. Sehingga tidak akan terjadi sampai ke kata-kata kasar ataupun kata-kata yang tidak sepatutnya sebagai seorang muslim dikeluarkan gitu kan. Bahkan ya itu tidak mencontohkan seorang Islam gitu. Nah untuk itu biar lebih detailnya, alhamdulillah sekarang tetap bersama guru kita semua, alhamdulillah masih hadir di sini, masih setia di Pak Hasenol, akan membahas ukhuwah Islamiyah. Baik, untuk mensingkatkan waktu kita silakan kepada Abu untuk penjelasan lebih detail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om dan sahabat Pak Channel sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara sekalian, kita manfaatkan waktu yang singkat ini di acara ngopi pagi. Sebelumnya terima kasih nih kopinya Om. Oh iya, silakan diminum dulu. Ayo sahabat Pak Channel, kita ngopi dulu ya. Ini masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Memang aja Bu. Ya. Lanjut mulai. Ini nikmat Allah luar biasa. Pagi-pagi ini padahal kita semalam tidak berdoa untuk minta ngopi di pagi hari. Tapi Allah sudah sediakan. Betul. Luar biasa rahmatnya Allah kepada kita itu. Ukhuwah itu kalau lihat dari kata dasarnya itu sebagian mengatakan artinya memberi perhatian, memperhatikan. Dan inilah yang memang dulu dijadikan modal utama oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin dan orang-orang yang telah beriman. Bagaimana kaum mukminin ini memiliki rasa ukhuwah yang luar biasa, dan ternyata ini dahsyat sekali Om efeknya. Betul. Sehingga dengan kekuatan ukhuwah di kalangan umat Islam, dalam jangka 23 tahun Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu berhasil mengubah dunia. Sehingga Islam bisa tersebar ke seantero jagat dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya adalah modal utamanya karena memang pada saat itu Islam memiliki ukhuwah, saling memperhatikan, rasa persaudaraan, rasa peduli. Sehingga demi saudaranya mereka rela berkorban. Demi saudaranya mereka rela mengalah. Demi saudaranya mereka rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini terbukti. Kita bisa melihat kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika memerdekakan seorang hamba sahaya yang bernama Bilal bin Rabah. Secara fisik kan Bilal bin Rabah ini ya budak Habsyah yang memang tidak luar biasa lah fisiknya. Bahkan mungkin boleh dibilang di bawah standar. Nah,
Tetapi yang Abu Bakar radhiyallahu an lihat itu adalah nilai rohaniyahnya. Karena manusia itu kan makhluk yang luar biasa, terdiri dari unsur fisik dan psikis. Ada jasmaninya, ada rohaninya, ada lahirnya, ada batinnya. Dan sebenarnya yang memang Allah nilai dari kita ini adalah batin kita, daleman kita. Kalau dalam istilah Sunda itu bukan kurungnya, tapi kuringnya. Ya, bajunya. Ya, itu yang di dalamnya itu, bukan tampilan luarnya, itu bukan casingnya. Ya, kalau di laptop ini ya softwarenya. Software. Dan itu sebenarnya diri kita yang sesungguhnya yang dari dulu sampai nanti tidak akan pernah hilang. Betul. Kalau ini kan nanti juga akan habis ya, akan dimakan dengan bilatung kalau sudah masuk tanah. Tapi dalamnya itu yang, dan ini yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Dia walaupun fisiknya tidak seberapa, tapi di dalamnya itu luar biasa, punya nilai keimanan yang membaja. Sehingga ketika dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya, agar meninggalkan agama yang dianutnya, mengikuti agama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiksa, tubuhnya ditelanjangi, dibaringkan di atas pasir yang panas, dihimpit dadanya dengan batu besar, supaya dia kembali ke agama semula, murtad kembali. Tetapi dengan kuatnya Bilal mengatakan ahad, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar mendengar ini, ini rasa ukhuwah yang luar biasa. Segera Abu Bakar menuju ke lokasi dan tanpa ragu menawar Bilal bin Rabah ini kepada Umayyah bin Khalaf. Dan ternyata itu tawarannya sangat tinggi untuk sekelas hamba sahaya yang bernama Bilal. Bahkan mungkin dibandingkan dengan yang lain pun itu belum ada yang berani ya, orang-orang membeli hamba sahaya dengan harga seperti itu pada saat itu. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini membeli Bilal dengan harga 9 uqiyah. Betul. Itu 9 uqiyah kalau dirupiahkan dengan nilai rupiah kita, diukurkan dengan emas, itu hampir setara dengan 171 juta lebih. Membeli Bilal yang sedang disiksa. Sehingga ini sebenarnya Umayyah sangat beruntung. Kata Umayyah, syukurlah Abu Bakar mau membeli. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana menekan Bilal ini ya, supaya kembali ke agama semula, tetapi tidak berhasil. Kalau sampai tidak berhasil, malu sama yang lain. Kok majikan tidak sanggup ya mengatur hamba sahayanya. Betul. Ya, padahal hanya hitam legam begitu nggak sanggup ini Umayyah. Tidak mampu. Ya, tidak mampu. Kok sampai segitunya seorang majikan? Maka ketika Abu Bakar menawar, wah senang sekali. Wah bodoh sekali Abu Bakar nih. Saya sebenarnya nih udah pening dengan hamba saya ini. Nggak diajak kembali ke agama semula, nggak mau diatur. Tiba-tiba ada yang mau beli. Syukurlah terbebas dari rasa malunya. Jangan ada orang mengatakan, Umayyah itu budakmu. Lah emang bukan budak saya, udah dijual dan harganya tinggi. 9 uqiyah, 171 juta lebih itu. Yang lain belum ada yang jual abid syarif, walaupun abid yang mewah gitu kan. Karena abid itu diperjualbelikan ya. Dan pembebasan hamba saya ini Islam membebaskan. Dan Islamlah yang membebaskan perhambaan, faqr raqabah. Bebaskan perhambaan, jangan ada lagi. Itu luar biasa Islam. Nah, Abu Bakar sebaliknya. Ya, ketika Umayyah mengatakan, alah kamu Abu Bakar, syukurlah mau beli budak saya dengan 9 uqiyah. Maka ada orang pening lah, rugi lah. Mau dibuang dari juga. Kalau dibeli, kamu ketipu ya, beli abid seperti ini harga mahal. Kata Abu Bakar, kamu nggak tahu Umayyah, 10 kali lipat Bilal ini kamu tawarkan kepada saya beli. Saya beli, betul. Coba bayangkan, nekat sekali Abu Bakar. Apa itu yang mendorong seperti itu? Menjadi nekat seperti itu. Iya, itu adalah ukhuwah. Karena Bilal ini memang bukan secara nasab, nggak ada kaitan, tetapi secara akidah dia adalah saudara saya. Karena satu akidah diikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu luar biasanya orang dulu. Ketika sudah berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal muslimina ikhwana.
Mukminin muslimin ikhwannya itu saudaranya itu. Gitu. Oh, nah itu ya sementara itu seperti itu ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan, ada pertanyaan di dalam alam kubur sana, wama ikhwatuka, seperti itu. Siapa saudara kami? Ya seperti itu. Ya. Dan inilah yang sekarang memang dikhawatirkan. Tadi Om bilang kan, hampir-hampir. Sehingga kadang-kadang, lah kenapa kita dengan saudara sendiri saling mencaci? Iya, betul. Saling membenci, padahal sama-sama satu akidah. Syahadatnya sama kalau ditanya. Allahnya sama, Rasulnya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama. Betul. Tapi kenapa kok jadi saling mencaci kalau bicara tidak diatur, seperti bukan dengan saudara sendiri? Kalau saya berpikir, ya mungkin kita ada kekhilapan, ada kesilapan, ada kesalahan, tapi namanya juga kan dengan saudara. Bagaimanapun saudara. Tidak mesti caci maki lah. Nggak mestilah. Maka ini yang memang oleh sahib Sulamut Taufik, musannifnya Sulamut Taufik ini dikhawatirkan. Betul. Ya dulu itu beliau sudah mengatakan waqad katsura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam wa la yarawna dzalika danban fadlan an koni kufran. Jadi banyak di zaman ini itu dulu tuh sudah mengatakan begitu, apalagi sekarang ya. Orang yang menganggap sepele omongan, tasahul fil kalam. Betul. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim, sehingga keluar dari sebagian mereka itu alfadun, kalimat-kalimat tukhrijum anil Islam, mengeluarkan mereka dari Islam. Mencaci sesama muslim kan nggak boleh. Bahkan Allah sudah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Harusnya kalau ada perselisihan, perbedaan paham, pertentangan, islahkan. Bukan malah saling mencaci ya. Bukan solusi itu. Betul. Bahkan kalau Rasulullah sudah menitipkan kullu mu'min ikhwah. Siapa beriman itu kan saudara. La tabaghadu, jangan saling marah. Ya la tahasasu. Jangan saling. Ya la tahasadu, la tajassasu, itu kan. Jangan saling mencari kesalahan terus atau saling menghasut, jangan. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya itu Om. Dan ini yang terakhir nih, yang terakhir di pembicaraan kita. Para sahabat itu Betul. karena luar biasa memiliki rasa ikhwah tadi kan, saling kasih. Ya seperti yang Allah firmankan dalam Quran, sikap Rasul dan para sahabat itu kan asyidda 'alal kuffar, ruhama bainahum, tegas kalau kepada orang kafir, saling mengasihi di antara mereka. Jangan sebaliknya. Kalau kepada saudara seiman, wah tegas keras luar biasa. Tapi kalau kepada yang tidak seiman, baik. Bukan tidak boleh baik, tapi artinya jangan dibalik lah. Jadi bahasanya kan syiddah alal kuffar rahmah bainahum, tegaslah kepada mereka itu. Tapi kepada yang seakidah itu rahmah, saling kasih, saling sayang, saling mengasihi. Bahkan sampai timbul sifat izar. Apa itu izar? Izar itu, ya kalau kata Allahnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya lebih mementingkan saudaranya ketimbang dirinya, walaupun dia sendiri repot sebenarnya. Saya ingin menutup pembicaraannya dengan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang itu tadi memiliki sikap izar ini, mementingkan saudara seimannya. Jadi ketika sedang masa-masanya hijrah dari Makkah ke Madinah, pada sore hari itu Rasul menyampaikan ada orang yang akan hijrah. Lalu Rasul seperti biasa mau mempersaudarakan. Siapa nih yang siap untuk menerima dijadikan saudara? Ada yang ngacung, sahabat yang fakir, yang miskin, namanya sahabat Ukail. Orang-orang pada mencibir kan? Ya pada kata Sundanya itu dilegigir. Wah nekat nih orang nih. Emang punya apa dia di rumah gitu? Ya saya ya Rasul siap. Ya kalau gitu siap nanti ya kamu terima di rumah. Ya Rasul. Nah dia nanti malam kesini. Ya Rasul. Dia balik ke rumah cerita ke istrinya. Kata istrinya, kenapa nggak ngomong dulu, nggak musyawarah dulu? Emang kenapa? Di rumah kita nggak punya makanan. Nanti mau dijamu apa? Ini orang perjalanan jauh kan dari Makkah ke Madinah itu. Perjalanan jauh sekali. Mau dijamu apa nih? Loh, kata suaminya, kata Ukail, gimana ya? Udah ngomong ke Rasul malu kalau diralat. Masa nggak jadi? Emang benar-benar nggak ada? Ada sih, tapi kan jatah buat
Kamu. Kalau yang diberikan ke tamu, nanti kamu makan gimana? Karena ada satu porsi saja makanannya. Kalau nanti ini diberikan ke tamu, nggak makan malam dong gitu. Ya kata suaminya, kata nggak apa-apa. Demi saudara kita. Kita biasa di sini tuh orang jauh meninggalkan keluarganya, harta bendanya di Mekah demi iman, demi mardotillah. Baiklah, kalau gitu nanti yang satu ini berikan saja ke tamu. Jadi nanti kalau saya datang kepada istrinya, rumahnya digelapin. Jadi lampunya dimatiin. Nanti berikanlah 2 piring. Satu ke tamu, satu ke saya. Yang ke tamu yang ada isinya, yang ke saya yang kosong. Saya mau pura-pura makan, saking membahagiakan saudaranya. Begitu. Ya kalau begitu nggak apa-apa. Tapi kamu nggak makan malam ini ya? Nggak apa-apa, nggak makan saya. Demi saudaranya. Begitu isar. Kembali lagi ke masjid. Saudaranya datang malam-malam dibawa ke rumahnya. Setelah saya datang di rumah, dikasih makanan itu. Ya mana istriku berikan nih. Saudara kita datang. 2 piring ya. Penuhi makanan dua-duanya. Buat makan malam kita. Padahal yang satu kosong. Ya berikan yang ada isinya ke tamu itu. Sementara yang kosong dia pegang. Ya pura-pura makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Pura-pura selesai biasa. Itu saking ingin. Kenapa dia pura-pura makan? Biar tamunya seneng. Nah, pribumi juga makan. Ya biasa kalau kata Sundanya dulu ya turau alhamdulillah gitu kan. Ya kan kita udah makan ya, sekarang udah kenyang perut kita, monggo istirahat silakan. Masuk ke biliknya, ke kamarnya, tidur tamunya nyenyak. Karena dia merasa dia kenyang dan merasa pribumi pun. Padahal malam itu Ukel nggak bisa tidur karena perutnya keroncong di dalam makam. Inilah salah satu sikap ukhuwah yang dicontohkan oleh para sahabat, luar biasa. Sampai bergeser ke sikap izar, mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Nah mudah-mudahan dengan hikmah ini, dengan kisah ini bisa mengambil hikmah, kita bisa menjaga ukhuwah di masa sekarang. Begitu banyak umat Islam yang butuh perhatian kita, apalagi masa-masa sekarang. Banyak orang kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana kita tidak peduli kepada saudara sendiri, padahal Allah sudah menitipkannya kepada kita. Bukti keimanan kita adalah kita menjaga ukhuwah di antara sama kita. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, baik, terima kasih Abu. Alhamdulillah sahabat Pacena semuanya, walaupun singkat tapi sangat padat dan sangat indah sekali. Alhamdulillah begitulah betapa pentingnya sebuah ukhuwah. Kita menjalin sebuah ukhuwah itu selalu harus dipelihara. Memelihara ukhuwah itu betul-betul penting. Contohnya seperti apa yang disampaikan barusan. Sampaikan mengorbankan diri, mengorbankan lapar, mengorbankan kurang tidur dan sebagainya demi ukhuwah. Sehingga apakah kita berat untuk mengorbankan dengan kata-kata yang ada, dengan kata-kata yang lemas lah kalau bahasa Sundanya ya, di medsos dan lain sebagainya, itu akan lebih baik mungkin ya untuk membangun ukhuwah Islamiyah kita. Oke, terima kasih sahabat Pacena semuanya. Semoga ini di pagi hari ini bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.